Di sini saya akan mewawancarai Ibu Widya. Pertanyaan pertama, apakah Ibu mengetahui arti dari mendistribusikan pesan atau membagi informasi atau disebut juga sharing? Sepengetahuan saya, sharing itu seperti membagi informasi yang saya dapat ke orang lain. Lalu, apakah Ibu pernah membagi informasi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, atau Twitter? Pernah di Instagram, contohnya seperti kata-kata motivasi hidup. Lalu, apakah Ibu pernah membagi informasi menggunakan media percakapan seperti Line, WhatsApp, atau Telegram? Saya pernah membagi informasi ke WhatsApp tentang kajian Islami. Apakah Ibu pernah membagi informasi berupa gambar di media sosial, misalnya poster atau tulisan, cerita, kata motivasi gitu? Ya, pernah di Facebook. Belum lama ini saya membagikan gambar yang bertuliskan kata-kata motivasi. Lalu untuk membagi informasi berupa gambar di aplikasi percakapan, pernah nggak Bu? Misalnya juga sama kayak yang tadi, kayak kata motivasi atau poster gitu. Kalau itu sih sering, biasanya saya bagikan lewat story gitu. Apakah Ibu memahami etika atau tata cara saat Ibu membagi informasi pada orang lain? Menurut saya, etika menyalin informasi dan membagikan kepada orang lain itu mungkin kita harus memahami isi pesan yang akan kita bagikan. Nah, seperti mengevaluasi informasi dari berbagai kelebihan dan kekurangannya, seperti itu sih. Kan tadi Ibu pernah nih bagi informasi baik di media percakapan. Apakah Ibu paham dari dampak informasi yang dibagikan kepada orang lain? Kalau saya sendiri sih berharap berdampak positif, karena yang saya bagikan itu kata-kata motivasi tentang kehidupan. Untuk Ibu membaca detail informasi yang didapatkan seperti sumber informasi ataupun mencari kebenaran lewat media lainnya, pernah atau tidak? Pernah dong, saya baca kata-kata di beberapa artikel untuk mencari kebenaran dan detail dari informasi yang saya terima, agar tidak menimbulkan hoax. Lalu apakah Ibu pernah menyaring atau memilih informasi yang ingin Ibu bagi kepada orang lain? Tentu saja, memilih informasi itu harus bermanfaat bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Memilih informasi itu diperlukan seperti bisa menginspirasi orang lain, kan senang juga bisa berbagi ilmu kepada orang lain. Ya, baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak Dandi. Pertanyaan pertama, apakah Bapak mengetahui arti dari mendistribusikan pesan atau membagi informasi atau disebut juga dengan sharing? Kalau menurut saya, membagikan pesan atau sharing itu seperti saya mendapatkan informasi dari grup, lalu saya bagikan ke grup lainnya. Lalu, apakah Bapak pernah membagi informasi menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter? Kalau Facebook saya punya, tapi kalau Twitter dan Instagram saya tidak punya. Kalau membagikan informasi, saya pernah di Facebook tentang informasi COVID. Lalu, apakah Bapak pernah membagi informasi menggunakan media percakapan seperti Line, WhatsApp, atau Telegram? Kalau media percakapan saya punya cuma WhatsApp. Kalau di WhatsApp malah banyak saya menemui orang yang membagikan informasi dulu pas ada COVID juga banyak yang sharing di grup WA tentang COVID, tapi nggak tahu saya benar apa hoax. Paling kalau saya dapat informasi dari grup WhatsApp, paling saya bagikan ke keluarga juga. Apakah Bapak pernah membagi informasi berupa gambar di media sosial, misalnya poster atau tulisan cerita, kata motivasi gitu Pak? Kalau itu pernah di Facebook. Waktu itu saya lihat posting kata motivasinya mari teguh. Paling saya bagikan ke keluarga juga. Apakah Bapak pernah membagi informasi berupa gambar di media sosial, misalnya poster atau tulisan cerita, kata motivasi gitu Pak? Kalau itu pernah di Facebook. Waktu itu saya lihat posting kata motivasinya mari teguh. Lalu untuk membagi informasi berupa gambar di aplikasi percakapan pernah nggak Pak? Misalnya juga sama kayak tadi, kata motivasi, poster gitu. Kalau di WhatsApp nggak pernah sih. Tapi kalau lihat temen saya kemarin itu ada yang sharing tragedi kecelakaan Vanessa Angel itu di grup WhatsApp. Apakah Bapak memahami etika atau tata cara saat membagi informasi pada orang lain? Kalau saya sendiri biasanya ada berita menarik langsung saya share. Kan tadi Bapak pernah nih membagi informasi di media sosial maupun media percakapan. Ya. Bapak paham nggak dampak dari informasi yang dibagikan kepada orang lain?
informasi yang sebar bukan hoak kemungkinan bisa berdampak positif. Tapi jika informasi yang saya bagikan adalah informasi hoak, takut juga sih kalau berdampak buruk ke orang lain. Kan saya juga yang salah jadinya. Untuk membaca detail informasi yang didapatkan seperti sumber informasi atau mencari kebenaran lewat media lainnya, pernah nggak Pak? Biasanya saya kalau berdampak buruk ke orang lain, kan saya juga yang salah jadinya. Untuk membaca detail informasi yang didapatkan seperti sumber informasi atau mencari kebenaran lewat media lainnya, pernah nggak Pak? Biasanya saya sharing di Google itu informasi benar atau enggak. Lalu apakah Bapak pernah menyaring atau memilih informasi yang ingin Bapak bagi kepada orang lain? Kalau memilih informasi ya pastilah kan biar bermanfaat juga informasinya. Kalau cuma hoax nggak bakal saya bagi, buat apa, ya kan? Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya maka sama-sama, semoga bermanfaat.